Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah pada hari ini? Ustazah harap kalian semua senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang tema 9 subtema 3, pelestarian sumber daya alam Indonesia. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, memahami cara pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi penyebab kerusakan lingkungan dan cara melestarikannya. Peranan manusia dalam melestarikan sumber daya alam. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Banyak aktivitas manusia yang memerlukan air dan bergantung pada air. Contohnya mandi, minum, memasak, dan lain sebagainya. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan pun memerlukan air untuk kehidupannya. Mengingat begitu pentingnya peran air bagi kehidupan seluruh makhluk, maka manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam melestarikan sumber daya alam merupakan salah satu perilaku terpuji. Kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai berikut. 1. Menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. 2. Melakukan daur ulang. 3. Melakukan reboisasi. 4. Menerapkan sistem tebang pilih. 5. Menerbitkan peraturan tegas. Dan masih banyak lagi. Lingkungan adalah semua yang berada di sekitar dan memengaruhi perkembangan kehidupan baik langsung maupun tidak langsung. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Lingkungan akan bersih, lestari, dan terjaga ketersediaan air bersihnya jika manusia melakukan kewajibannya dalam memelihara dan menjaga lingkungan. Berikut beberapa contoh hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Contoh hak terhadap lingkungan. 1. Berhak mendapatkan lingkungan bersih, rapi, dan sehat. 2. Berhak mendapat udara bersih dan sehat. 3. Berhak mendapat air bersih dan sehat. 4. Berhak memanfaatkan lingkungan untuk budidaya dan menikmati hasilnya. 5. Berhak menggunakan sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan, dan masih banyak lagi. Sedangkan kewajiban kita terhadap lingkungan dapat kita lakukan sebagai berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengurangi penggunaan bahan kimia yang bisa merusak lingkungan. 3. Melakukan reboisasi. 4. Mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. 5. Menjaga ketentraman dan kenyamanan bersama, dan masih banyak lagi. Kerusakan lingkungan menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Faktor alam disebabkan oleh terjadinya peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, gempa, dan lain-lain. Sedangkan faktor manusia dapat berupa kegiatan-kegiatan manusia dalam mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Kegiatan ini contohnya penambangan emas, penambangan pasir, pembukaan lahan baru,
serta penebangan pohon secara liar dan besar-besaran. Cara melestarikan lingkungan dan persediaan sumber daya alam diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. 2. Melakukan reboisasi pada lahan gundul. 3. Mencegah perburuan hewan liar. 4. Mencegah terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Dan yang kelima, menghemat bahan bakar fosil dan menggunakan energi alternatif. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia jumlahnya lebih banyak. Kerusakan yang ditimbulkan berlangsung secara terus-menerus dan semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu diberikan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat agar kerusakan yang terjadi dapat berkurang. Manusia memiliki kewajiban memelihara bumi. Dalam Islam, memelihara memiliki arti luas, yaitu memelihara akidah dan akhlak sebagai sumber daya manusia. Memelihara akhlak yang dimaksud adalah memelihara dari kebiasaan jahiliyah yang senang merusak alam. Apabila sumber daya manusia rusak, maka akan membuat bumi menjadi rusak pula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 44-45. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahami materi tersebut. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.